Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takwa. Senang sekali bisa kembali menemani Anda. Ini adalah Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Hari ini kita mau coba menyelami bareng ya makna dua ayat yang luar biasa nih dari surah Al-Baqarah, ayat 72 dan 73. Nah, ayat-ayat ini kan datangnya setelah cerita Bani Israel yang kalau kita ingat di ayat sebelumnya, ayat 71, mereka akhirnya nyembelih sapi tuh. Tapi ya gitu deh, setelah prosesnya panjang banyak nanya dulu. Oke, nah ayat 72 ini langsung membawa kita ke intinya. Kenapa sih sebenarnya mereka disuruh nyembelih sapi itu? Coba kita ingat konteksnya dikit ya, kayak yang dirangkum di tafsir At-Talibi misalnya. Waktu itu kan ada kasus pembunuhan. Misterius gitu di kalangan Bani Israel. Nggak ada yang ngaku, malah ujung-ujungnya saling tuduh. Pasti tegang banget ya suasananya. Jadi ya misi kita kali ini gimana ya, kita coba pahami bareng-bareng lah gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih solusi ilahi, terus ada mujizat apa yang terjadi, dan yang paling penting pelajarannya buat kita apa nih, buat iman dan kehidupan sehari-hari. Kita akan coba gali dari pandangan para mufasir ya, kayak Imam Al-Alusi, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baidawi, dan yang lain. Oke deh, siap ya? Mari kita mulai bedah ayatnya. Kita lihat ayat 72 dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan." Jadi benar ya, ada pembunuhan terus malah saling lempar tanggung jawab gitu. Kuncinya itu di fadarro'atum itu. Para ahli tafsir, misalnya Imam Al-Wahidi atau Imam Al-Baidawi, mereka menjelaskan kata ini asalnya dari akar kata daro. Itu artinya menolak atau mendorong. Jadi kebayang kan gimana mereka saling nolak tuduhan, saling dorong kesalahan ke pihak lain. Wah, pokoknya debat kusir, saling menyalahkan lah. Wah, Bukan diskusi cari solusi, tapi ya gitu, pengen nyelamatin diri masing-masing. Secara tata bahasa Arabnya ada proses idgham di situ, yang nunjukin betapa sengitnya mereka saling tuduh. oh gitu ya, berarti bukan cuma beda pendapat biasa ya, tapi udah panas gitu situasinya. Terus bagian akhir ayatnya nih, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Wah, ini kayaknya nadanya kuat banget ya, kayak sebuah kepastian gitu. Betul, betul sekali. Ini bukan cuma janji buat kasus itu aja, tapi ini udah jadi prinsip universal, sunnatullah. Imam Al-Wahidi di tafsir Al-Basit itu menyoroti bentuk kata mukhrijun. Itu menunjukkan kepastian di masa depan. Allah pasti akan menyingkapkan. Dan banyak ulama, termasuk ada riwayat dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau-beliau ini menekankan makna ini. Intinya ya, perbuatan tersembunyi, mau baik atau buruk, ya cepat atau lambat pasti bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan juga. Pasti ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ya kurang lebih artinya, walaupun seseorang beramal di dalam batu besar yang kokoh, gak ada pintunya, gak ada celahnya sama sekali, amalnya itu pasti akan keluar, maksudnya diketahui orang, gimana pun keadaannya. Hadis ini dikutip sama Imam Al-Mawardi, terus Imam Al-Qanuji juga di Fathul Bayan. Ini jadi pengingat penting banget buat kita semua nih sahabat takwa. Pentingnya menjaga sarirah, hati kita, niat kita. Karena Allah Maha Tahu, dan ujung-ujungnya pasti bakal disingkap. Masya Allah, jadi serapat apapun kita nyembunyiin sesuatu ya, baik atau buruk, Allah pasti tahu dan bisa aja ditampakkan gitu ya. Ini benar-benar pelajaran soal akuntabilitas sejati nih. Pertanggungjawaban kita itu ya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Iya benar. Berat sih, tapi sekaligus menenangkan juga Kak, tergantung apa yang kita sembunyiin ya. Oke, nah setelah buntu nih karena saling tuduh, terus gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih solusinya? Kita masuk ayat 73 ya. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Nah, ini dia nih solusinya. Pakai sapi yang tadi itu. Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi. Gimana detailnya ini? Sebagian itu maksudnya gimana? Iya, perintahnya emang unik ya. Gunakan sebagian biba'diha. Jadi nggak seluruhnya, tapi sebagian aja dari anggota tubuh sapi itu buat mukul mayatnya. Para mufasir kayak Imam Al-Alusi di Ruh Al-Ma'ani atau Imam Al-Qanuji di Fathul Bayan emang nyebutin ada macam-macam pendapat ulama salaf soal bagian mana persisnya. Ada yang bilang lidahnya, ada yang bilang paha kanan, ada yang bilang ekornya, bahkan tulang ekornya, ajbud dunab.
Oh, banyak versi ya? Iya, Imam Al-Mawardi sama Imam Abu Hayyan juga nyatet beberapa pendapat itu. Tapi, nah ini poin pentingnya, yang ditekankan banyak mufassir, justru karena Al-Quran nggak nyebut spesifik bagian mana, itu malah nunjukin kalau bagian manapun dari sapi itu sebenarnya udah cukup. Udah cukup buat ngejalanin perintah Allah. Ah, oke. Jadi fokusnya itu bukan di kesaktian bagian sapinya, tapi pada perintah Allah dan kekuasaannya, gitu loh. Mukjizatnya dari Allah, bukan dari sapinya. Jadi, ya bagian manapun yang dipakai waktu itu, cukup. Dan kata ganti hu di udribuhu, pukullah dia, itu jelas nunjuk ke mayat laki-laki, al-qatil, yang terbunuh itu. Paham. Jadi intinya di perintah Allahnya ya, bukan di bagian sapinya. Terus, apa yang kejadian setelah mayat itu dipukul pakai bagian sapi tadi? Nah, disinilah mukjizat yang luar biasa itu terjadi. Mufasir kayak Imam Al-Baydawi atau Imam Abu Hayyan di Al-Bahar Al-Muhit itu ngejelasin urutannya secara tersirat gini. Fadharabuhu fahiyya. Mereka mukul mayat itu, terus seketika itu juga mayatnya hidup lagi. Langsung hidup, subhanallah. Iya. Ada riwayat-riwayat yang dikutip, misalnya sama Imam At-Tahalibi, yang nyebutin kalau setelah hidup dia langsung duduk, terus ngasih tahu siapa pembunuhnya. Sering disebut pembunuhnya itu kerabatnya sendiri, keponakan atau sepupunya gitu. Terus gimana? Nah, setelah ngungkap kebenaran itu, dia langsung meninggal lagi. Selesai tugasnya. Ada satu catatan menarik nih dari Imam Al-Mawardi. Fakta bahwa alat pukulnya itu kan bagian dari sapi yang udah mati juga, itu makin nguatin kalau kehidupan yang muncul di mayat itu murni dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya bener juga ya. Bukan karena ada energi kehidupan pindah dari alat pukulnya. Ini benar-benar Allah menghidupkan yang mati pakai perantara sesuatu yang mati juga. Dahsyat kan? Luar biasa banget cara Allah mengungkap kebenaran benar-benar di luar dugaan kita. Dan yang lebih bikin takjub lagi nih, setelah ngejelasin mujizat ini, Allah langsung ngaitin ke sesuatu yang jauh lebih gede. Firman-Nya kan, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Nah ini langsung nyambung ke hari kebangkitan ya. Tepat sekali. Ini dia maksud azamnya, tujuan utamanya kenapa kisah ini diceritain. Peristiwa ini tuh bukan cuma buat nyelesain kasus kriminal di zaman Bani Israel aja. Lebih dari itu, ini adalah sebuah ayat, sebuah tanda bukti yang nyata, yang agung akan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup dan mati. Ini jadi analogi langsung, perumpamaan kadzalika demikianlah untuk hari kebangkitan. Jadi kayak contoh kecil gitu ya. Betul. Kayak yang dijelasin Imam Al-Alusi sama Imam Al-Qurtubi, perumpamaannya itu ada di kemampuan Allah untuk menghidupkan itu sendiri. Mutlakil ihya, logikanya kan simple. Kalau Allah bisa ngidupin satu jiwa yang udah mati di dunia pakai cara ajaib gini, ya tentu dia maha kuasa dong buat ngebangkitin semua jiwa yang udah mati nanti di hari kiamat. Masuk akal banget. Iya kan? Ini sejalan sama ayat lain, kayak di surah Luqman ayat 28 yang dikutip juga sama Imam Abu Hayyan. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Buat Allah, ngidupin satu orang atau semua manusia itu ya sama mudahnya, gak ada bedanya. Jadi pas mereka nyaksiin mujizat ini harusnya sih benar-benar kebuka mata hati sama pikiran mereka ya. Ayatnya ditutup pakai agar kamu mengerti menggunakan akal. La'allakum ta'qilun. Nah, akal atau pemahaman kayak gimana sih yang diharapkan muncul setelah lihat tanda kekuasaan segede ini? Nah, para mufassir kayak Imam Al-Alusi, Al-Qurtubi, sama Al-Baydawi, mereka ngejelasin ada beberapa tingkatan pemahaman nih dari penggunaan akal, ta'akul di sini. Pertama, ya jelas, biar mereka benar-benar paham dan yakin seyakin-yakinnya kalau hari kebangkitan setelah mati itu ada. Jangan ragu lagi. Oke, itu yang pertama. Kedua, biar mereka ngakuin dan sadar betapa agung dan mutlaknya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tanda-tanda ayat yang dia perlihatkan. Dan ketiga, ini nih konsekuensinya. Biar pemahaman itu nggak berhenti di kepala doang, tapi turun ke hati, terus gerakin perbuatan. Maksudnya gimana? Ya biar mereka pakai akal sehatnya buat nahan diri dari maksiat, dari durhaka sama Allah, tamtani'una min isyani. Jadi ada aksi nyatanya ya? Iya dong. Kenapa? Ya karena mereka udah lihat sendiri betapa gede kuasa Allah, betapa luas ilmunya, termasuk tahu apa yang mereka sembunyiin tadi kan.
Jadi ta'akul di sini tuh bukan sekedar tahu, tapi paham yang ngelahirin keyakinan plus ngedorong ketaatan. Pakai akal buat tunduk, bukan malah buat ngebantah perintah Allah. Masya Allah, dalam banget ya maknanya. Nah, sekarang nih pertanyaannya, apa relevansinya kisah dramatis dari zaman Bani Israel ini buat kita, sahabat takwa di zaman sekarang? Pelajarannya kayaknya abadi banget ya. Wah, sangat relevan. Banget malah. Pertama, prinsip dari ayat 72 tadi. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah bakal nyingkapin apa yang kamu sembunyiin. Ini kayak pengingat abadi soal akuntabilitas kita di hadapan Allah dan pentingnya jaga ikhlas, jaga jujur. Iya benar. Apalagi di era digital gini kan, banyak banget yang bisa disembunyiin di balik layar. Akun anonim lah, transaksi umpet-umpetan, atau bahkan pikiran jelek yang kita pendem aja. Ayat ini tuh jadi kayak alarm buat kita. Sadar loh, Allah Maha lihat dan ujung-ujungnya bakal kebuka semua, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat nanti. Hadis soal amal yang bakal ketahuan walau di dalam batu tadi benar-benar nguatin pesan ini. Iya banget tuh. Jadi pengingat buat jaga integritas lahir batin ya. Terus hikmah dari mujizat ngidupin mayatnya sendiri gimana? Selain bukti kuasa Allah ngidupin yang mati? Mujizat ini juga pelajaran soal keadilan ilahi. Pas cara-cara manusia udah mentok, mereka cuma bisa fadara'tum, saling tuduh, Allah turun tangan, nunjukin kebenaran pakai caranya yang ajaib yang mungkin di luar nalar kita. Iya. Ini ngajarin kita buat nggak putus asa, buat selalu tawakal sama Allah. Kalau lagi ngadepin masalah pelik, kalau ngerasa dizolimi, atau kalau kebenaran rasanya susah banget diungkap. Allah punya caranya sendiri buat negakin keadilan dan nolong hambanya yang benar. Tawakal ya kuncinya. Betul. Terus, ada lagi pelajaran penting soal kunci kenapa kebenaran bisa kebuka dan pertolongan Allah datang di kisah ini. Yaitu apa? Ketaatan. Bani Israel disuruh nyembeli sapi, ya mereka lakuin, walaupun awalnya ogah-ogahan kan. Disuruh mukul mayat pakai bagian sapi itu, ya mereka nurut. Ketaatan sama perintah Allah inilah yang jadi wasilah, jadi jalan kebukanya mujizat dan kesingkapnya kebenaran. Kayak yang disinggung Imam Abu Hayyan, kadang kita tuh nggak langsung paham hikmah di balik perintah Allah. Tapi ketaatan yang tulus, bahkan buat hal yang belum kita ngerti sepenuhnya, itu justru jalannya buat dapat petunjuk dan pertolongannya. Ketaatan sebagai kunci. Itu poin menarik sih, bahkan pas logikanya belum nyampe ya. Bener. Dan ada lagi nih, dimensi lain yang diangkat sebagian ulama, kayak Imam Al-Baidawi. Beliau lihat ada semacam makna simbolis atau isyarah gitu di kisah ini. Penyembelian sapi itu bisa dimaknai sebagai perlunya kita nyembelih nafsu hewani kita, nafs al-hayawaniyah di dalam diri kita. Sapi di kisah ini kan digambarin punya sifat-sifat tertentu tuh, nggak tua, nggak muda, warnanya menarik. Nah, itu bisa jadi lambang nafsu yang kuat, yang kagum sama diri sendiri, yang ogah tunduk buat ngebajak ladang amal soleh atau nyiramin tanaman makrifat. Wow. Nah, dengan nundukin sapi nafsu inilah, hati kita bisa hidup, bisa jadi jernih, dan konflik internal antara akal sehat sama syahwat bisa selesai. Ini jadi bahan renungan personal yang dalam banget. Wah, indah banget analoginya. Nyembelih sapi nafsu buat ngidupin hati. Itu ngajak kita refleksi diri banget ya. Oh iya, ngomong-ngomong soal sapi itu sendiri, bukannya ada cerita inspiratif yang sering dikaitin sama gimana akhirnya sapi dengan ciri-ciri khusus itu ketemu? Soal bakti ke orang tua. Nah, iya bener banget. Kisah ini masyhur banget dan sering dikutip para mufasir pas ngejelasin ayat ini. Misalnya sama Imam At-Thalibi, Imam Al-Baidawi juga nyinggung. Jadi diceritain kalau satu-satunya sapi yang cocok sama deskripsi ribetnya Bani Israel itu, ternyata punya seorang pemuda yang soleh banget. Dan keistimewaan utama pemuda ini apa? Baktinya yang luar biasa sama orang tuanya, khususnya ibunya. Masya Allah. Nah, karena bir al-walidainnya, itu bakti sama orang tuanya yang tulus itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih dia rezeki nomplok. Pas Bani Israel udah putus asa nyari sapi itu, dan akhirnya nemu di pemuda ini, mereka terpaksa beli dengan harga yang mahal banget. Semahal apa tuh? Ada riwayat yang bilang harganya itu setara emas seberat atau sepenuh kulit sapi itu. Gila kan? Ini jadi cerita inspiratif yang nunjukin gimana Allah ngebalas kebaikan, apalagi memuliakan orang tua, dengan berkah melimpah di dunia, bahkan sebelum balasan di akhirat nanti.
Luar biasa. Lengkap banget ya pelajaran dari 2 ayat ini. Dari bahaya saling tuduh, nyembunyiin kebenaran, terus pentingnya taat sama Allah, bukti nyata kuasanya ngidupin yang mati sebagai analogi kiamat, pentingnya pakai akal buat iman dan amal, sampai pelajaran nundukin nafsu, dan berkah luar biasa dari bakti sama orang tua. Bener-bener kaya banget ya maknanya ya. Sungguh, ini nunjukin salah satu keindahan Al-Quran ya. Gimana satu kisah aja bisa ngandung banyak banget lapisan petunjuk. Ada akaidahnya, ada akhlaknya, ada tazkiyatun nafsnya. Pesan utamanya, kadzalika yuhyullahul mauta sama la'allakum ta'qilun, itu benar-benar relevan buat kita renungin terus. Kita kali ini, yuk kita bawa pulang satu pertanyaan buat direnungin bareng. Dulu Bani Israel nyaksiin mujizat fisik mayat hidup lagi buat nyelesain masalah dunia mereka sekaligus buktiin kuasa ilahi. Buat kita sekarang yang mungkin nggak ngalamin mujizat fisik kayak gitu, pertanyaannya gini, kira-kira nih kebenaran tersembunyi apa atau mungkin ketidakadilan apa dalam hidup kita atau di sekitar kita yang bisa jadi bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala singkapkan kalau kita benar-benar balik ke Dia dengan ketaatan yang tulus, dengan pasrah penuh, bahkan pas jalan atau solusi yang Dia tunjukin itu rasanya nggak biasa atau di luar logika kita. Pertanyaan yang bagus banget itu. Buat perenungan kita bersama. Gimana kita ngambil ruh kisah ini buat konteks hidup kita sekarang? Semoga obrolan kita kali ini ada manfaatnya ya, dan bisa jadi percikan inspirasi. Terima kasih banyak sudah menyimak Sahabat Takwa, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Teknologi. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.